Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi dokter mungkin bukanlah cita-cita yang mudah. Namun setiap orang berhak untuk bercita-cita menjadi seorang dokter. Bagaimana sebenarnya jalur pendidikan untuk menjadi seorang dokter? Mari kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, tentu saja seseorang harus sudah menamatkan jenjang sekolah menengah atasnya, yaitu SMU dengan jalur A1 atau IPA, bukan IPS, dan bukan pula SMK. Anak didik bisa mengikuti jalur penerimaan yang ada, mulai dari jalur SNMPTN atau undangan, jalur SBMPTN dengan ujian tertulis, atau jalur mandiri. Setelah diterima di Fakultas Kedokteran Universitas yang bersangkutan, maka dimulailah kuliah kedokterannya. Saat ini, kuliah kedokteran memiliki 4 jenjang pendidikan dokter. Yang pertama, program sarjana kedokteran. Lama tempuh untuk menyelesaikan program ini adalah 7-8 semester. Di ujung program ini ada tugas akhir untuk menyelesaikan program, yaitu menulis skripsi. Gelar akademis bagi mereka yang sudah menyelesaikan program ini adalah sarjana kedokteran atau disingkat dengan SKED. Di level ini, seseorang masih belum bisa praktek sebagai seorang dokter karena masih ada program pendidikan berikutnya yang harus ditempuh, yaitu yang kedua, program profesi dokter. Lama tempuh untuk menyelesaikan program ini adalah antara 3-4 semester. Di sini, lulusan sarjana kedokteran akan turun langsung di rumah sakit pendidikan sebagai dokter muda atau koas. Kalau dalam program sarjana kedokteran, seorang mahasiswa tidak bertemu langsung dengan pasien, maka di program profesi dokter ini, mereka akan bertemu langsung dengan pasien dan belajar langsung di bawah bimbingan para dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter konsulen. Program profesi dokter ini dianggap selesai setelah mereka berhasil lulus dalam ujian kompetensinya. Di level ini, mereka sudah bisa dibaiat sebagai seorang dokter dengan gelar dokter penuh di depan namanya. Namun, masih belum dibolehkan untuk praktik mandiri. Selanjutnya, apalagi? Yang ketiga, program internship. Lama tempuh program ini adalah 1 tahun. Program ini mirip dengan program PTT di daerah zaman dahulu kala. Hanya bedanya, kalau PTT lama tempuhnya adalah 4 tahun. Di program ini, seorang dokter sudah mendapatkan gaji yang dibayarkan oleh pemerintah. Setelah selesai program ini, seorang dokter sudah bisa melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, mengajukan surat izin praktek mandiri. Yang kedua, melamar pekerjaan sebagai dokter ke berbagai instansi pemerintah atau swasta. Yang ketiga, melanjutkan pendidikan ke strata S2 lainnya sesuai minatnya. Yang keempat, melanjutkan ke program pendidikan dokter spesialis. Berikutnya, yang keempat, program pendidikan dokter spesialis. Lama tempuh antara 2-4 tahun, tergantung spesialis apa yang ingin diambil. Jika spesialis THT misalnya, bisa hanya 2 tahun lamanya. Namun, jika spesialis bedah, bisa 4 tahun lamanya. Jika ditotal berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjadi seorang dokter umum, maka jawabannya adalah sekitar 6-7 tahun. Dan untuk menjadi seorang dokter spesialis, jawabannya adalah sekitar 8-11 tahun, tergantung spesialisasinya. Demikianlah jalan panjang yang harus ditempuh jika Anda atau anak Anda ingin menjadi seorang dokter. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.